live streaming GKI Bethlehem Kuala Kencana. Selamat datang dengan Kakak Dian di sini bersama adik-adik. Yuk, adik-adik penuh semangat sama seperti Kakak Dian semangat hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, hari ini tahu tidak tanggal berapa adik-adik? Tanggal berapa? Betul, tanggal 19 September 2021. Wah, sedikit lagi September, Oktober, November, Desember. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, tema kita di hari ini adalah Tuhan menolong tepat pada waktunya. Sekali lagi ya, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tepat pada waktu Tuhan. Nah, adik-adik, masih suka cita kan di pagi hari ini? Ayo cepat, ayo ambil Alkitabnya, duduk yang manis. Alkitabnya ditaruh, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku dan juga medley dengan lagu Dikepak-kepakan Sayapnya. Masih ingat kan adik-adik? Yuk bangkit berdiri yuk. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Adalah sesuka cita-cita, adalah sesuka cita-cita di hatiku, di hatiku adalah sesuka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dikepak-kepakan sayapnya adik-adik. Dikepak-kepakan sayapnya, geleng-gelengkan kepala, hentak-hentakan kakinya untuk memuji Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, geleng-gelengkan kepala, hentak-hentakan kakinya untuk memuji Tuhan. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-gelengkan kepala, dihentak-hentakan kakinya untuk memuji Tuhan Yesus. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Duduk. Yeay, puji nama Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik masih semangat kan? Betul, kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan berbicara kepada Tuhan kita. Kita akan sama-sama menyanyi lagu Berbicaralah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Sikap duduk yang baik ya adik-adik.
adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita akan berdoa ya adik-adik. Sikap yang tenang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan di hari ini 19 September 2021. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang tahun ini hingga kami ada hari ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami, berkatilah hati kami sekalian, anak-anak-Mu yang di rumah maupun yang ada di mana saja mereka berada. Lindungilah kami semua, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai ya Tuhan. Ampuni kami jika kami sudah menyakiti hati-Mu. Dalam nama Yesus, kami alaskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik, tema hari ini adalah Tuhan menolong tepat pada waktunya. Siapa yang menolong? Tuhan kita, Tuhan yang kita percaya. Nah, itulah kita harus nyanyikan satu lagu ini. Adik-adik masih ingat kan? Yesus itulah satu-satunya. Nah, kita sama-sama nyanyikan ya adik-adik yang di rumah. Sambil berdiri yuk. Kita sukacita lagi menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik, ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan adik-adik, silakan ditaruh di tempat yang rapi, dimasukkan ke dalam amplop, dan orang tua akan membawa persembahan itu pada ibadah jam 9 di gereja. Ingat ya adik-adik, kumpulkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop, dan diberikan kepada orang tua, dan orang tua akan membawanya pada ibadah jam 9 di gereja. Lagu persembahan kita adalah Kami Bawa Pujian. Sama-sama ya adik-adik. Sudah membuka ibadah kita pun telah memberikan persembahan kita. Adik-adik, kakak Dian mohon adik-adik duduk yang tenang, persiapkan Alkitabnya, karena kita akan segera masuk ke dalam pembacaan Alkitab dan juga pemutaran video. Nah, itu yang paling adik-adik tunggu kan? Nah, siapkan Alkitabnya, duduk yang tenang,
kita akan nyanyikan sama-sama lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Anak-anakku sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, yang ada di rumah, siapkan Alkitab masing-masing, duduk yang manis, lipat tangan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Di saat ini kami anak-anak-Mu sudah beribadah kepadamu dan kami akan mendengarkan cerita Alkitab, kami akan menyaksikan video. Tuhan Yesus, siapkan hati pikiran kami anak-anak supaya kami dapat mendengar, kami dapat menonton video dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum anak-anak menyaksikan video, anak-anak buka dulu di dalam Alkitabnya masing-masing. Kitab Matius pasal 14. Matius pasal 14. Anak-anak akan baca di dalam ayat yang ke-22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Tuhan, tolonglah aku! Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, adik-adikku sekalian yang di rumah, video kita tadi yang adik-adik nonton seru sekali. Kenapa kakak pengasuh bilang seru? Karena adik-adik tadi menyaksikan bahwa di video tadi itu ada Tuhan Yesus, ada murid-muridnya, dan ada perahu, terus kemudian ada danau, laut. Jadi adik-adik, kakak pengasuh tanya, siapa yang sudah pernah lihat perahu? Siapa yang sudah pernah ke danau, ke pantai? Pasti kakak percaya adik-adik semua sudah pergi dan sudah melihat perahu. Nah, di cerita kita pada pagi hari ini, yaitu judul cerita Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus menyuruh para muridnya naik perahu dan menyeberang, Tuhan Yesus sementara berdoa, mereka sudah pergi di tengah danau. Nah, ketika mereka di tengah danau, apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi di waktu itu, di saat itu adalah angin sangat kencang, membuat perahu mereka terombang-ambing oleh ombak. Kita kalau lihat di laut itu, di danau itu, kalau angin itu ombak pasti bergelombang, akhirnya perahu itu hampir tenggelam. Jadi waktu murid-murid Tuhan Yesus naik perahu, mereka sangat takut karena ada angin, ada ombak. Nah, ketika pada malam hari jam 3, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus berjalan di atas air, mau menjumpai para muridnya. Nah, waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, murid-murid melihat Tuhan Yesus bahwa mereka kira itu hantu. Padahal itu bukan hantu. Mereka takut, mereka terkejut. Mereka, siapa yang datang? Akhirnya Tuhan Yesus bilang sama murid-murid di dalam perahu, tenanglah, ini aku. Maksudnya tenanglah bahwa ini Tuhan Yesus yang datang, yang berdiri mau mendekat mereka. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus di perahu itu adalah Petrus, namanya Petrus, murid yang paling dekat sama Tuhan Yesus, Petrus. Ada 3, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi murid yang saat ini bersama dengan ke-12 murid Tuhan Yesus adalah Petrus. Jadi Petrus bilang sama Tuhan Yesus, memang engkau itu, suruhlah Petrus datang ke Tuhan Yesus berjalan di atas air. Akhirnya Tuhan Yesus bilang sama Petrus, datanglah. Akhirnya Petrus keluar dari perahu, terus Petrus berjalan di atas air mau pergi
dekat Tuhan Yesus, mau jumpa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tadi saksikan di videonya bahwa Petrus berjalan di atas air, sudah berjalan di atas, hampir mendekat Tuhan Yesus. Apa yang terjadi sama Petrus? Petrus takut. Kenapa Petrus takut? Karena Petrus merasa ada angin yang meniup. Petrus lihat ada gelombang laut, danau yang besar. Akhirnya Petrus takut. Petrus merasakan ada angin yang tiup. Ya, Petrus takut, terus Petrus hampir tenggelam, sudah tenggelam ke laut. Petrus tidak percaya bahwa tidak memandang Yesus lagi karena Petrus sudah takut. Akhirnya Petrus tenggelam. Petrus hampir tenggelam. Petrus angkat tangannya dan Petrus berteriak, "Tolong, Tuhan, tolong." Petrus berteriak, "Tuhan, tolong." Ketika itu juga Tuhan Yesus menolong Petrus dan mengangkat Petrus, memegang tangannya dari laut, dan Tuhan Yesus berkata, "Hai orang yang tidak percaya, kenapa kamu bimbang?" Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus menyelamatkan Petrus, mengangkat Petrus dari yang hampir tenggelam itu. Terus mereka sama-sama naik ke perahu, akhirnya danau menjadi teduh, angin ribut tidak ada lagi, dan tenang lautnya, sehingga mereka naik ke perahu bersama-sama. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, cerita yang sangat seru Tuhan Yesus dan murid-muridnya, terlebih khusus Petrus yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Dia sebenarnya percaya sama Tuhan Yesus, tapi begitu ada angin dan gelombang, akhirnya kepercayaannya hampir hilang, akhirnya hampir dia tenggelam. Nah, kita sekarang kalau kakak pengasuh kasih contoh, anak-anak sekarang kita sekarang hadapi yang namanya COVID-19 ini, kita tidak bisa keluar. Kita kalau mau keluar kita pakai masker, kita cuci tangan, kita takut, kita tidak bisa kemana-mana. Nah, sekarang kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, menyelamatkan kita dengan menghilangkan semua penyakit, rasa ketakutan yang kita alami, yang kita rasakan, bimbang kita, ragu kita. Tuhan akan hilangkan dari kita asalkan kita terus percaya kepada Tuhan dan kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus terus akan menjaga kita, memelihara kita, dan menolong kita. Cerita firman Tuhan di pagi hari ini sampai sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik sekalian yang di rumah, mari kita berdoa untuk kita berdoa dua persembahan. Kita berdoa syafaat untuk tutup sekolah minggu kita. Sebelum kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih, kita berdoa. Mari adik-adik sekalian kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak, sehingga kami boleh ada lagi di hari ini dengan segalanya baik. Kami boleh beribadah kepadamu dalam ibadah sekolah minggu pagi ini, dari awal, pertengahan, sampai padamu selesainya ya Tuhan. Tuhan, firman Tuhan yang anak-anak dengar, yang kakak pengasuh sampaikan, biarlah memberkati kehidupan anak-anak tiap-tiap hari di rumah mereka masing-masing, sehingga anak-anak kami boleh lebih dekat kepadamu, dengan percaya kepadamu ya Tuhan, dengan takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami
Berdoa juga Tuhan buat orang tua mereka di dalam kehidupan mereka bersama dengan anak-anak. Tuhan terus memberkati. Juga berdoa buat kami semua ya Tuhan di dalam kehidupan kami, kakak-kakak pengasuh dan teman-teman semuanya di jemaat kami ini, Jemaat Betlehem Kula Kencana maupun di mana saja berada. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Di saat ini Tuhan, sebelum kami menutup dengan menyanyi doa berkat, biarlah Tuhan terus ada bersama dengan kami, memberkati kehidupan kami dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih untuk menutup ibadah kita di pagi ini. adik-adik yang di rumah. Terima kasih juga Ibu Mofu. Makasih. Tadi cerita kita tentang apa? Kita kilas balik sedikit ya adik-adik, supaya adik-adik tetap ingat cerita hari Iya. ini. Cerita kita tentang apa? Cerita kita pagi ini tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah adik-adik, kita tuh kadang-kadang kalau ada gelombang sedikit, ada masalah sedikit, kita tuh takut ya Kak. Pasti kita takut. Pasti kita takut, tapi kita harus percaya siapa yang menolong kita? Tuhan Yesus. Tapi Tuhan akan menolong kita tepat pada waktu Tuhan. Demikian adik-adik ibadah kita hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu, live streaming sekolah minggu GKI Bethlehem minggu depan di jam yang sama, jam 8 pagi di hari Minggu. Oke adik-adik, terima kasih hari ini sudah hadir bersama Kakak Dian. Kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Oh betul, maaf Kakak Dian lupa nih. Ayat hafalan kita terdapat dari Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Itulah ayat hafalan kita minggu ini. Sama seperti minggu yang lalu, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan menyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya.